Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa jika pikiran kami tidak diisi dengan kebenaran firman-Mu, maka kuasa jahat, maka kuasa iblis akan mengisinya dengan kecemasan, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan hal-hal negatif, bahkan segala godaan yang akan membuat hidup kami jauh dari sukacita dan damai. Biarlah saat ini menjadi waktu yang terindah dan waktu yang terbaik untuk kami menutup semua hati, semua suara yang bukan suara Tuhan. Biarlah kami terarah pada pelayanan firman yang kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius pasal 7 ayat 15 ayat yang 23 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Hak Pengajaran yang Sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dan semak duri, atau buah arah dan rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami dan kita mulai. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Esa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal anak kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita dalam pemerintahan Yesus Kristus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga,
damai di hati. Sekali lagi, damai di hati. Natal telah berlalu, tahun telah berganti, namun kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Tinggal beberapa minggu lagi kita akan masuk dalam masa pemilihan umum. Tanggal 11 Februari. Dan karena itu saudaraku, gereja masih di Minahasa datang dengan tema perenungan firman Tuhan, mengenal dan cerdas memilih pemimpin. Saudara, dari penelitian ada 4 tipe manusia. Yang pertama kita lihat pada orang Eropa dan orang Amerika. Mereka banyak bicara, tetapi juga banyak bekerja. Yang kedua pada orang Jepang. Mereka sedikit bicara, tetapi banyak bekerja. Jepang, tapi juga Cina. Lalu yang ketiga adalah orang India. Mereka berbalik. Mereka banyak bicara, tetapi sedikit bekerja. Dan karena itu kita melihat Amerika maupun Eropa juga Jepang adalah negara maju. Tetapi bagi negara yang banyak bicara sedikit bekerja masih jauh dari kata maju. Bagaimana dengan Indonesia? Saudara, dari penelitian ini ditemukan bahwa di Indonesia berbeda dengan Eropa, dengan Amerika, dengan Jepang, dengan juga India. Sebab di Indonesia lain yang dibilang, lain yang dipikir. Mari bukan di Indonesia bagian Sulawesi. Saudaraku, di saat ini kita sebagai umat Tuhan diajar untuk kita mengenal atau tahu, tetapi juga kita cerdas atau tahu benar siapa yang akan kita pilih. Ada seorang caleg yang akan lagi masuk dalam pemilihan untuk periode yang kedua. Suatu ketika dia berorasi, dan selesai orasi politik, dia rasa lupa tidur. Ada apa pada tenggorokan ini? Kemudian dia pergi pada dokter THT, dokter pelihat hidung dan tenggorokan. Dia bertanya pada dokter, dokter, kenapa kita tenggorokan? Apa kata dokter? Setelah diperiksa, dokter pun berkata, ya tidak apa-apa dengan bapak tenggorokan. Bapak tenggorokan itu hanyalah sumber dengan janji-janji pemilu 5 tahun lalu yang belum terrealisasi. Saudaraku, sebagai orang-orang yang percaya kebenaran firman Tuhan datang kepada kita untuk melandasi sikap etis kita menjadi seorang pemilih yang cerdas. Dimulai di ayat yang ke-15, ketika firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Matius, salah seorang murid Tuhan Yesus yang adalah pemungut cukai. Dan Injil Matius ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani yang tersebar di seluruh dunia untuk mengingatkan bahwa Yesus benar-benar Mesias. Mesias itu bahasa Ibrani, tetapi Mesias akhirnya juga dalam bahasa Yunani Kristus atau Kristus, yang artinya Dia yang diurapi. Saudara, kebenaran firman Tuhan datang kepada kita yang pertama di ayat 15 yang berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu.
Saudara, nabi itu adalah orang yang berdiri di hadapan umat atas nama Tuhan. Dia menyampaikan nubuatan tentang apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi juga di hari ini. Sehingga seorang nabi yang asli, dia adalah seorang yang visioner, tetapi juga seorang yang misioner. Dia memikirkan apa yang akan dilakukan di hari ini, tetapi juga apa yang akan dilakukan di hari esok, di hari-hari depan. Dan firman Tuhan ada menyebutkan waspada dengan nabi-nabi palsu. Sebab mereka seperti serigala yang buas di tengah-tengah kawanan domba, bahkan mereka menyamar sebagai domba. Saudaraku yang Tuhan Yesus berkati, ketika firman Tuhan ini datang kepada kita, tentu kita bertanya, apa hubungannya nabi dengan caleg? Apa hubungannya nabi dengan calon presiden dan wakil presiden? Saudaraku, bagi orang Israel pada waktu itu, di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-23 ayatnya yang kedua, di situ dicatat, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya di Israel pada waktu itu pemimpin agama juga sekaligus pemimpin dalam pemerintahan. Sehingga ketika firman Tuhan menunjuk nabi palsu, ia menunjuk ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apa yang kita lihat, saudara, Matius pasal 23 mencatat di ayatnya yang ketiga, bahwa mereka hanya tahu mengajar tetapi tidak melakukan. Di ayatnya yang ke-6, mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan duduk terdepan di rumah-rumah ibadah. Dan ayatnya yang ke-7, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Dia berbahasa keren adalah tukang puji. Saudaraku, ketika firman Tuhan ini datang, maka kalau orang semua kita lihat, ketika ada caleg, baik yang di DPRD maupun yang di DPRD 1, 2 kota atau DPR RI, kalau orang bakal puji, maka mereka juga adalah nabi palsu. Firman Tuhan mengingatkan yang kedua di ayat 15 sampai ayat 20, bahwa kita mengenal pohon dan buah. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang baik. Dan karena itu kita mengenal siapa yang akan menjadi pemimpin kita dari buahnya. Saudaraku, apapun yang kita terima dan kita lihat itu sesungguhnya hal-hal yang positif, tetapi terkadang diisi menjadi hal-hal yang negatif. Ketika dua kata mau ada bilang, kita dapat sembako, kita dapat doi cukup buat kita biaya hidup 3 bulan. Di Taman Satu bilang, nggak cuma 3 bulan, kita dapat jaminan hidup selama 1 tahun. Di Taman tanya apa dan kalian dapat? Kalender. Saudaraku, hari ini buah itulah yang kita lihat. Kalau ia benar adalah seorang pemimpin yang baik, ia akan melakukan sesuatu yang baik itu secara konsisten, bukan hanya di masa-masa pemilihan umum, di masa-masa kampanye, tetapi jauh sebelum dia mencalonkan diri. Sebab kalau dia konsisten, dia juga akan konsisten ketika dia telah menduduki jabatan itu, dan dia akan memegang janjinya, dia akan memenuhi janjinya, dan itu juga untuk kebaikan kita. Ketika pun firman Tuhan mengingatkan, pilihlah pemimpin yang
takut akan Tuhan. Mungkin orang bilang, oke, kalau caleg mungkin seiman. Tetapi kalau presiden dan wakil presiden orang yang tidak seiman. Saudara, kisah bangsa Israel yang dibuang ke pembuangan di Babel. Bertahun-tahun mereka menjadi budak. Tetapi ketika ada seorang raja Persia, ia tidak menyembah Tuhan Allah, tetapi Tuhan memakai dia. Dan dia mengambil keputusan memulangkan orang-orang Israel kembali ke Yerusalem. Dan yang kedua yang dia lakukan, Raja Koresi, adalah mengizinkan pembangunan kembali bait Allah yang telah orang-orang. Biarlah saudaraku, sekalipun berbeda, tetapi mari kita bijak melihat bahwa di negara kita yang tercinta ini ada tempat-tempat di mana rumah-rumah ibadah sangat sulit untuk diri. Di mana saudara-saudara kita, mereka tidak memiliki waktu untuk beribadah dengan rasa aman dan nyaman. Mereka diteror, bahkan mereka sulit untuk mendapatkan izin. Saudara, keputusan yang strategis itu ada di tangan eksekutif, dan undang-undang dibuat oleh legislatif, dan mereka lah yang akan kita pilih pada tanggal 14 Februari nanti. Salah memilih, maka salah kita melangkah. Kita sama dengan menggadaikan masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan bangsa dan negara kita. Karena itu kebenaran firman Tuhan ini biarlah menjadi bekal buat kita semua, menjadi pedoman bagi para pemilih pemuda remaja yang telah 17 tahun ke atas. Mari kita simak bersama-sama video singkat ini. Teman-teman baca dulu usia kenapa kalau udah dijawab terus itu takut kalau udah hebat itu belum lagi kalau ada di rumah tiba-tiba dapat terjadi di mana sebenarnya hal itu adalah hal baik yang sangat puji kalau dilakukan secara konsisten. Yang jadi pertanyaan, kok baru sekarang saat musim baca lo waktu lalu masuk lagi dari tahun pakai uang muda uang lagi jangan kamu hanya dapat lihat apa itu kesehatan kita itu nanti ada di permintaan tahu sebagai dari gimana kita tidak tahu mulai mana yang itu sudah terjadi di mana yang sedang mengakikin saat untuk suara alhamdulillah pokoknya ternyata pengumuman di mana-mana dikenal paling terkenal sebagai pengumuman nomor 1 kata-kata dari mana dari kemudian yang begitu obat ini manusia-manusia yang Islam begini untuk lebih dari Gemas kata dia. Saudara, hari ini mari kita lihat kembali firman Tuhan. Matius pasalnya yang ke-7. Ayat yang 22 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan. Tetapi seterusnya dikatakan, pada waktu itulah ayat 23, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bagi yang orang pilih, jika seperti video tadi, dia hanyalah musang berbulu domba, serigala berbulu domba, maka firman Tuhan katakan, ia sama dengan pembuat kejahatan. Saudara, jangan menjadi golput. Satu suara kita adalah kontribusi kita yang paling berarti untuk masa depan bangsa. Beda warna boleh, tetapi mari kita memilih dengan hati nurani di mana Roh Kudus Tuhan telah berbicara. Amin.